Assalamualaikum teman-teman. Nah, kami dari kelompok 4 ingin membuat video pembelajaran tentang sifat dan corak hukum adat. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Henry Fajar Setiawan, yang kedua M. Taufik Kusuma Putra, yang ketiga Nur Fabil, yang keempat Rio Mamuraja Pardabu, dan yang kelima Tiara Ri Arundanti. Yang pertama adalah pokok pembahasan. Pokok pembahasan dalam sifat dan corak hukum adat yang pertama adalah sifat-sifat hukum adat di Indonesia, yang kedua corak hukum adat di Indonesia, yang ketiga nilai-nilai universal yang terdapat dalam hukum adat. Yang pertama adalah latar belakang. Hukum adat atau yang biasa disebut hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta mempelajari proses interaksi tersebut. Sebagai a system of stabilized interactional expectations, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat, walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai fungsi manfaat dalam pembangunan hukum. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hukum, baik hukum yang telah hidup dan berkembang di masyarakat ataupun yang tertulis lainnya yang menjadi pondasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sifat hukum adat. Konsep masyarakat adat pertama kali dicetuskan oleh Cornelius van Vollenhoven sebagai murid Cornelius van Vollenhoven. Terhar mengeksplorasi masyarakat hukum adat secara lebih mendalam. Terhar menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri, baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Hussein Altin 2010. Secara etimologis, istilah hukum adat terdiri dari dua kata, hukum dan adat, yang seluruhnya berasal dari bahasa Arab. Hukum dari kata hukum yang artinya perintah, sedangkan adat dari kata adah yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku yang satu pihak memiliki sanksi, sehingga disebut sebagai hukum dan di lain pihak dalam keadaan tidak terkodifikasi. Dalam buku The Common Trade in Bed Indonesia, F. D. Hollenman mengkonstruksikan 4 sifat umum dari masyarakat adat, yaitu religio magis, komunal, kontan, dan konkret. Hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah Indonesia mempunyai sifat tertentu. Hukum adat memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama religio magis, yang kedua komunal, yang ketiga kontan, yang keempat konkret. Yang pertama, kita akan membahas religio magis. Religio magis merupakan kesatuan dunia lahir dan dunia gaib, yang dimana terdapat hubungan dengan nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya. Oleh sebab itu, mereka percaya akan adanya kekuatan gaib, adanya beberapa pantangan, adanya kekuatan sakti, adanya roh-roh halus yang menempati alam semesta seperti terjadinya gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu, dan lainnya. Sehingga setiap kegiatan selalu disertai dengan upacara-upacara religius. Contoh, sesajen, percaya pada roh dan kekuatan dunia lain, selamatan untuk anak-anak. Yang kedua, komunal. Komunal memiliki arti yaitu manusia yang terikat pada kemasyarakatan, tidak bebas dari segala perbuatannya. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, yang mana hak subjektif berfungsi sosial, bersifat gotong royong, sopan santun dan sabar, serta berprasangka baik termasuk sikap saling hormat, menghormati di antara sesama warga masyarakat. Contohnya, gugur gunung atau pepatah, dudu sana, dudu kandang ningin mati melu kelang. Yang ketiga, kontan.
biasanya merupakan pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban suatu transaksi pada masyarakat Indonesia yang terjadi secara tunai, yaitu prestasi dan kontan prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada satu waktu. Dengan arti lain, yaitu suatu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus secara serentak. Hal ini dimaksud agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan masyarakat. Contohnya, pemberian panjer dalam jual beli merupakan penegasan terhadap kehendak pembelian yang dalam waktu dekat akan dilakukan. Yang keempat, konkret. Pada umumnya, dalam kemasyarakatan Indonesia, apabila melakukan suatu perbuatan hukum selalu bersifat konkret atau nyata. Artinya, adanya yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Dengan kata lain, tidak ada janji yang dibayar dengan janji. Semua harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan lain. Kita masuk ke corak hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang memiliki nalar berbeda dengan hukum barat atau hukum modern. Hukum inilah norma dan sistemnya relatif tidak berarah pada hukum barat. Menurut Jojo Giono, menyebut hukum adat mempunyai sifat A. Statis, artinya hukum adat selalu ada dalam masyarakat. B. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Dan C. Plastis atau fleksibel, artinya kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat. Banyak para ahli merumuskan mengenai corak hukum adat, antara lain corak hukum adat yang dikemukakan oleh Moh Kusno, yaitu 1. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata atau suatu kiasan segala bentuk rumusan adat yang berupa satu kiasan saja. Yang kedua, masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Ketiga, hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan asas-asas pokok. 4. Pemberian percayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat. Kita masuk ke nilai-nilai universal hukum adat. Yang pertama, berasas gotong royong. Pencerminan asas ini nampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya kebiasaan buruk untuk selalu kerjasama, baik dalam membangun dan memelihara saluran air untuk pengairan, membangun rumah-rumah ibadah, tanggul penahan banjir, jalan desa, dan sebagainya. 2. Fungsi sosial manusia dalam masyarakat. Terlihat dalam kebiasaan setiap milik untuk mengizinkan warga-warga desanya pada waktu-waktu tertentu atau dalam waktu tertentu menggunakan pula miliknya. Misalnya, mengizinkan untuk mengembalikan ternaknya di atas sawahnya dengan bebas, yang berarti memberikan kemungkinan sesama juga mengenyam atau turut menikmati hasilnya. Yang ketiga, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan hukum. Asas ini nampak dalam pelaksanaan tugas pamung desa, di mana keputusan-keputusan yang penting yang akan diambil yang menyangkut kepentingan masyarakat, kepentingan umum, selalu lebih dahulu dimusyawarahkan untuk diambil mufakat. Yang keempat, asas perwakilan dan permasyarakatan dalam sistem pemerintahan. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, realisasinya dalam kehidupan sehari-hari yang berwujud dalam lembaga balai desa seperti tersebut. Kesimpulannya, Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hukum, baik hukum yang telah hidup dan berkembang di masyarakat ataupun yang tertulis lainnya yang menjadi fondasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hukum adat yaitu adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat yang teratur dan sistematis, mempunyai nilai sakral, adanya keputusan kepala adat sehingga adanya sanksi dan ditaati dalam masyarakat. Hukum adat atau yang biasa disebut hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat, walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu menghargai hukum adat yang telah berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila videonya hanya sederhana. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kekurangan itu berasal dari manusia dan kelebihan itu berasal dari Tuhan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.